Pada saat Luan Er akan melancarkan serangannya, Su Lingxuan yang sudah pasrah dengan apa yang akan terjadi pun mendapatkan momentum yang bisa membalikan keadaan. Karena ketika Luan Er melancarkan serangannya, durasi dari kemampuan Berserk Blood yang ia miliki sudah mencapai batasannya, dan Su Lingxuan yang sangat marah dengan apa yang dilakukan oleh Luan Er terhadapnya itu. Pada saat ia akan membalas perbuatan Luan Er, tak diduga ia langsung berlari ke arah pengadil sambil berkata, kalau ia menyerah atas pertandingan yang sedang ia ikuti itu. Su Lingxuan yang tak terima dengan apa yang dilakukan oleh Luan Er pun berkata kalau ia tak mengizinkan Luan Er untuk menyerah dan menyuruhnya untuk melanjutkan pertarungan mereka. Namun pengadil dari pertarungan mereka langsung mengumumkan hasil dari pertarungan mereka. Kalau Su Lingxuan dari SMA King Cheng telah menang dalam pertandingan tersebut, yang hal itu pun membuat Su Lingxuan sangat marah. Namun berbeda terbalik dengan Luan Er dan kepala sekolah Xia. Dengan mereka yang mengejek Su Lingxuan yang terlihat sangat kecewa dengan keputusan pengadil itu. Sementara di sisi kepala sekolah Zhao, dia yang melihat pertarungan itu pun berkata, meskipun Su Lingxuan memenangkan pertarungan tersebut, tapi kalau durasi dari kemampuan Berserk Blood yang dimiliki oleh Luan Er bisa bertahan sedikit lebih lama, mungkin dirinya lah yang akan memenangkan pertarungan itu. Yang hal tersebut pun membuat kepala sekolah Zhao merasa terpukau, karena di SMA Lingyun ternyata terdapat murid sekuat Luan Er. Sementara di sisi Su Lingxuan yang sudah memenangkan pertandingan melawan Luan Er, ia yang melihat ke arah Ye Chuan yang masih belum tersingkir dalam babak penyisihan itu pun merasa kalau itu tidak adil bagi dirinya. Karena semua lawan yang ia hadapi semuanya adalah lawan yang sangat berat, dibandingkan dengan Ye Chuan yang ia anggap kalau lawannya semua hanyalah kroco saja. Dan karena lawannya itu semuanya adalah siswa yang hebat, Su Lingxuan pun berencana akan mengeluarkan semua kemampuannya. Meski awalnya ia ingin menggunakan semua kemampuannya itu di babak final. Karena semua siswa unggulannya sudah tidak tersisa lagi, kepala sekolah Xia yang merasa kalau sekolahnya tidak akan menempati posisi ketiga pun meminta pamit kepada kepala sekolah yang lain, dan sebelum meninggalkan tempat tersebut, sambil berbisik-bisik kepada kepala sekolah Zhao, ia berkata kalau dibandingkan dengan Su Lingxuan, dirinya lebih optimis kepada Ye Chuan yang hanya mempunyai profesi penjagal babi. Di sisi kepala sekolah Wen Chongwei, setelah melihat pertandingan Su Lingxuan tersebut, dia berkata kepada kepala sekolah Zhou, kalau murid bintangnya itu ternyata tidak sekuat yang ia bayangkan, dan melihat kemampuan dari Su Lingxuan tersebut, kepala sekolah Wen Chongwei pun berkata, kalau Liu Chen dari sekolahnya mungkin akan bertemu dengan Su Lingxuan di babak final. Di sisi Liu Chen yang sedang melakukan pertarungan, dengan mengubah senjatanya menjadi besar, ia pun berhasil dengan mudah mengalahkan lawan duelnya dengan cara ditindih oleh senjata pedang yang besar tersebut. Dan sambil melihat lawannya itu kesakitan, Liu Chen berkata kepadanya, kalau jika itu adalah pertarungan sesungguhnya, lawannya itu tidak akan ditindih oleh pedangnya tersebut, melainkan oleh hal yang lebih besar daripada itu. Dan melihat lawannya itu sudah tidak berdaya lagi, Liu Chen pun lalu mengubah pedangnya kembali ke bentuk semula, dan memasukkannya lagi ke sebuah kotak kayu yang ia bawa di punggungnya itu. Dan dengan parasnya yang tampan, serta kekuatannya yang sungguh mengagumkan, hal itu pun membuat para wanita langsung jatuh hati kepadanya. Di sisi kepala sekolah Zhou, Yayan melihat pertandingan tersebut pun mulai merasa panik, karena dengan kekuatan Su Lingxuan saat ini, kepala sekolah Zhou berkata kalau Su Lingxuan mungkin tidak akan mudah merebut juara pertama jika lawannya adalah Liu Chen. Dan sementara di sisi ring lain yang sedang berlangsung pertarungan antara Xia Nanan yang mewakili SMA Qingyan dengan kandidat lain, dia pun memenangkan pertandingan itu. Namun sebenarnya, lawannya itu tidak mengerahkan semua kemampuannya untuk memenangkan pertarungan dengan Xia Nanan, karena jika ia memenangkan pertarungan itu, ia meyakini kalau orang-orang dari keluarga Xia yang sedang menonton akan membalasnya setelah pertandingan itu sudah berakhir.
sehingga ia pun lebih memilih untuk mengalah saja dalam pertarungan tersebut terhadap Xia Nanan. Xia Nanan yang melihat pertandingan Ye Chuan di sisi ring lain pun lalu menghampirinya setelah pertandingan itu dimenangkan oleh Ye Chuan, dan sambil memegang tangannya, Xia Nanan berkata kepada Ye Chuan kalau dirinya adalah seorang pembohong, karena mereka sudah membuat janji untuk bertemu kembali. Tapi Ye Chuan tidak menepati janji tersebut, tetapi Ye Chuan berkata kalau keluarga Xia tidak mengizinkannya untuk menemui Xia Nanan, karena hal itu mungkin akan mengganggunya, yang hal itu pun membuat Xia Nanan menyadari satu hal, kalau perbuatan itu pasti ulah dari Paman Zhao. Di sisi Su Lingxuan, dia yang melihat Xia Nanan kembali, dia yang dulu pernah dipermalukan oleh Xia Nanan pun berencana akan membalasnya di kompetisi tersebut, dan tidak berselang lama, gilirannya untuk melakukan pertarungan pun akhirnya diumumkan. Kalau lawan yang akan ia hadapi adalah Wang Modi dari SMA Qingyan, yang mempunyai profesi sebagai Advanced Elemental Mage. Wang Modi yang melihat pertarungan Su Lingxuan sebelumnya pun meremehkannya dengan berkata, kalau selama ini Su Lingxuan yang diagung-agungkan itu ternyata hanyalah seorang yang berkemampuan biasa-biasa saja. Tetapi setelah pertandingan itu sudah dimulai dengan aba-aba dari pengadil pertandingan mereka. Pada saat ia sedang menyiapkan skillnya untuk menyerang Su Lingxuan, dengan cepat Su Lingxuan bergerak dan melancarkan serangannya, yang hal itu pun membuatnya seketika langsung terjatuh tak sadarkan diri, dan sambil melihat ke arah Ye Chuan dan Xia Nanan, Su Lingxuan berkata kalau dia akan membalaskan penghinaannya yang pernah ia terima oleh mereka. Dengan berakhirnya pertandingan Su Lingxuan, pembawa acara itu pun mengumumkan, kalau babak penyisihan akhirnya sudah berakhir, dan dengan 4 peserta teratas yang sudah ditentukan dengan ring arena pertama oleh Su Lingxuan dari SMA Qingcheng, arena 2 oleh Xia Nanan dari SMA Qingyan, arena 3 oleh Liu Chen dari SMA Yingchai, dan terakhir dari arena 4 oleh Ye Chuan dari SMA Qingcheng. Mereka semua sudah dipastikan akan memasuki babak selanjutnya. Dengan melihat Ye Chuan masuk ke babak selanjutnya, kepala sekolah Zhao pun terlihat sangat senang, karena ia tidak menyangka, kalau Ye Chuan benar-benar bisa melakukan hal tersebut, dan melihat kedua muridnya itu masuk ke babak selanjutnya, sudah dipastikan, kalau sekolahnya sudah pasti akan berada di peringkat 3 atau 4 jika hasil buruk yang mereka dapatkan. Dan sementara di sisi Paman Zhao dan keluarga Xia yang melihat nonanya itu memasuki babak selanjutnya, mereka pun bersorak gembira untuk memberikan semangat kepada nonanya itu. Di sisi mereka, Ye Chuan pun lalu berkata kepada Xia Nanan, sejak kapan dirinya bisa sekuat seperti yang sekarang, dan dengan sombongnya, Xia Nanan berkata kalau dia sudah kuat dari dulu dengan bantuan senjata rahasianya, dan sementara di sisi para guru akademi Skyfold yang melihat Ye Chuan bisa masuk ke babak selanjutnya pun berkata dalam hatinya, kalau apa yang dilakukan oleh Ye Chuan demi mencuri perhatian Su Lingxuan dengan mengerahkan semua kemampuannya itu, ia menganggap kalau itu adalah hal yang benar sia-sia saja. Di sisi pembawa acara, ia pun lalu mengumumkan role pertandingan selanjutnya, kalau di babak itu akan menggunakan role pertarungan 2 versus 2. Dan siapapun yang bisa masuk semifinal yang pasti akan mendapatkan panggung yang lebih besar. Setelah menyatukan keempat ring arena itu menjadi satu dan berkata kalau pertandingan selanjutnya masih akan ditentukan lewat undian sistem. Setelah terpilih kandidat yang akan bertarung yaitu Xia Nanan yang akan melawan Su Lingxuan. Pembawa acara itu pun lalu menyuruh kandidat yang lain untuk mundur sementara menunggu giliran mereka. Melihat lawannya adalah orang yang pernah mempermalukannya, Su Lingxuan pun berkata, kalau di pertarungan tersebut, ia pasti akan membalaskan penghinaan yang pernah ia dapatkan. Dan di sisi Ye Chuan dan Liu Chen yang sedang duduk menunggu pertandingan mereka selanjutnya, dengan sombongnya ia berkata kepada Ye Chuan, kalau Ye Chuan seharusnya merasa terhormat, karena ia bisa bertarung dengannya yang hebat itu,
Dan Ye Chuan yang tak menanggapi perkataannya itu, Ye Chuan malah membahas pedang dari Liu Chen. Karena ia anggap, kalau pedangnya itu benar-benar sangatlah keren, dan dengan sombongnya kembali, Liu Chen berkata kalau itu sudahlah pasti. Karena pedangnya yang sebagai spirit weapon tingkat menengah, telah ditempa oleh Di Ersin, yang dikenal sebagai murid dari Master Tai Sin, master terbaik yang ada di wilayah Qingcheng. Di pertarungan Xia Nanan dengan Su Lingxuan, Xia Nanan yang mengetahui lawannya adalah wanita yang selalu mengganggu Ye Chuan. Dia pun berkata kepada Su Lingxuan untuk jangan pernah mengganggu temannya lagi. Karena jika Su Lingxuan terus mengganggunya, Xia Nanan berkata kalau dia akan menampar Su Lingxuan kembali seperti di masa dulu. Tetapi Su Lingxuan tidak menerima tuduhan itu, karena yang ia anggap, kalau Ye Chuan lah yang selalu mengganggunya setiap saat. Setelah aba-aba pertandingan tersebut sudah dimulai, Su Lingxuan pun berkata dalam hatinya, kalau demi Akademi Skyfold yang telah merekrutnya, meski dirinya nanti akan memberikan pelajaran kepada Xia Nanan, Su Lingxuan berkata kalau keluarga Xia tidak akan berani berbuat apa-apa kepada dirinya. Karena, untuk membalaskan dendamnya dengan dalih untuk memenangkan pertarungan tersebut, keluarga Xia pasti tidak akan berani jika ia membuat Xia Nanan mengalami luka yang cukup serius. Dan sambil mengeluarkan pedang dari sarungnya, Su Lingxuan berkata kepada Xia Nanan, kalau apa yang ia lakukan terhadapnya di masa lalu. Su Lingxuan berkata kalau dia akan membalaskannya di pertarungan tersebut. Dengan menggunakan skill Shadow Phantomnya, Su Lingxuan pun langsung menerjang ke arah Xia Nanan untuk melancarkan serangan. Namun, Xia Nanan yang sudah menyiapkan sebuah item, dengan melemparkan dua item yang berwarna merah ke arah Su Lingxuan, hal itu pun menimbulkan asap merah yang menghalangi pandangannya, dan dengan dua item untuk meningkatkan kecepatan, serta satu item yang bisa meningkatkan kekuatannya sebanyak 100%, Xia Nanan pun langsung mengarah ke arah Su Lingxuan untuk melancarkan serangannya, tetapi, serangan tersebut masih bisa dihalau oleh Su Lingxuan dengan pedangnya itu. Setelah berpindah untuk menjaga jarak dari Su Lingxuan, Xia Nanan pun lalu mengeluarkan dua item yang berwarna emas, dan setelah memakannya, tingkatan profesinya pun meningkat sementara ke ranah Climbing Pond Realm tahap kedua. Namun karena tindakannya itu, Paman Zhao pun terlihat sangat panik, karena dengan Xia Nanan memakan item itu, jika nonanya memakan satu lagi item yang serupa, itu akan memberi beban yang sangat besar bagi tubuhnya itu. Dan kalau terjadi sesuatu kepada nonanya itu, Paman Zhao berkata, kalau dia tidak punya pilihan selain bunuh diri untuk menebus dosa akibat nonanya yang akan terluka parah. Di sisi pertarungan antara Su Lingxuan dan Xia Nanan, Su Lingxuan yang marah melihat sumber daya yang sangat berharga itu dihambur-hamburkan seperti itu untuk orang lemah seperti Xia Nanan. Su Lingxuan berkata kalau apapun yang telah Xia Nanan lakukan tidak akan mungkin mengalahkannya, dan pada saat akan melancarkan serangannya, Xia Nanan yang melemparkan item peledak ke arah Su Lingxuan pun membuat ledakan yang cukup besar. Namun, Su Lingxuan bisa menghindari serangan itu dengan cara melompat ke udara, dan melihat celah untuk melancarkan serangan lanjutannya. Xia Nanan langsung bergerak ke belakang Su Lingxuan untuk melancarkan tendangannya, tapi, Su Lingxuan bisa menghindari serangan tersebut, dan dengan ia yang berhasil membekukan kaki dari Xia Nanan, dengan melancarkan serangan dari arah belakang, Su Lingxuan berkata kalau pemenang pertandingan tersebut sudah dipastikan akan menjadi miliknya. Next. Kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.